Halo rekan-rekan angler dimanapun Anda berada. Kesempatan ini sedikit spesial ya teman-teman, karena mungkin kalau teman-teman lihat konten saya, kita kadang-kadang pergi mancing menggunakan sonar yang sifatnya adalah live sonar. Nah cuman live sonar itu kalau teman-teman lihat di video bagian Fish Finder, kita bagi live sonar menjadi dua, khususnya untuk tipe atau merek dari Garmin ya. Jadi yang pertama ada yang namanya Panoptix, itu generasi yang pertama-tama yang awal-awal, dan yang kedua ada yang namanya LiveScope, atau banyak orang bilang juga namanya Panoptix LiveScope. Tapi intinya begitu ada embel-embel LiveScope, itu intinya dia lebih detail teman-teman. Dan di video beberapa kita sebelumnya, kita kadang-kadang pakai yang namanya Panoptix PS22. PS22 itu adalah transducernya. Dan sekarang ini rada spesial karena di meja kita ada dus yang gede bener guys. Apa ini? Yes, ini bukan Panoptix PS22, ini dusnya putih dan di depannya ada tulisan Panoptix LiveScope Plus System. Yes, ini namanya LiveScope LVS32 guys. Jadi di dalamnya ini bukan LVS32, ini LVS34 guys. Dan di dalamnya ini include sonar modulnya LVS34 atau transducernya LVS34, dan juga yang namanya black box-nya atau di sini namanya tuh GLS 10. Yes, ini dusnya lumayan gede guys. Dan berat juga loh. Ini warnanya putih, kagak ada warna-warna acan begitu, dia kayak begini. Dan mereknya Garmin ya. Dan kalau teman-teman beli beginian, apakah cukup untuk kita pergi mancing dengan beli dus ini? Tidak guys, karena di dalam dus ini tidak mengandung yang namanya head unit. Dan kita sebelumnya pakai head unitnya yang Ecomap 92SV ya. Jadi kita butuh si head unit ini. Cuman head unit ini kalau biasanya kita sambung ke transducer biasa GT52, sekarang kita akan sambung dia ke si LiveScope LVS34 guys. Dan ini sedikit berbeda dibandingin pakai Panoptix atau si Panoptix PS22 itu ya. Kalau Panoptix PS22 itu dia sambungnya langsung ke si head unit, tapi kalau kita pakai LiveScope dia butuh yang namanya black box ini atau yang namanya GLS 10. Yuk kita coba cekidot dalamnya isinya apa aja guys. Ini akan menarik nih. Oke, ladies and gentlemen, inilah dia penampakannya dari dusnya Panoptix LiveScope. Di dalamnya ada GLS 10 sonar black box dan LVS34 transducernya ya. Dan ini ada garansi 2 tahun guys. Lumayan tuh, sampai ada jam kerjanya juga pula. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur kali dia. Dan coba kita buka. Kalau kita buka, apa isinya pertama kali? Set. Wah lama. Apa ini? Nah, inilah yang disebut sebagai si black box-nya guys. Yuk kita tarik dia keluar. Nah, di bawahnya ini nanti ada lagi. Nanti kita atu-atu ya guys ya. Ntar jatuh lagi malahan. Nah, ini kita coba bongkar si black box-nya. Nah, ini guys penampakan si black box-nya nih atau GLS 10. Dia tampilannya kayak begini. Ini berat juga bos, lumayan nih. Dan dia ada apa dibilangnya, heat sink ya, fin buat apa, pendinginan. Karena kalau tampilannya begini kayaknya ada kemungkinan dia bakal anget kali ya kalau pas lagi nyala nih. Dan kalau teman-teman lihat di sini portnya ada beberapa guys. Nih yang paling kiri ini grounding. Nih kalau kita pakai boat yang ada sistem groundingnya, kita colok di sini ya. Terus ini power. Ini power apaan? Coba kita buka. Ini adalah power untuk tenagain si black box-nya. Jadi beda kalau kita biasanya pakai ini ya, pakai Ecomap doang atau pakai transducer biasa. Biasanya kita powernya langsung nyalain si Ecomap-nya doang. Nah kalau kita pakai live sonar ada dua guys. Dia butuh power untuk nyalain Ecomap-nya dan juga butuh power untuk nyalain si GLS 10-nya nih.
Ini lumayan, ini gede juga nih. Terus yang beda lagi di sebelahnya ada ini guys. Plung, ini warnanya biru nih. Ini namanya port network. Nah, inilah nanti pada akhirnya yang akan menghubungkan si GLS-nya ini ke head unit atau ke si eco map-nya. Nah, sebelahnya apa lagi? Nah, ini yang rada berbeda nih guys. Wah, colokannya ada banyak om. Mungkin mirip kayak itu ya, kayak mikrofon kondenser tuh. Dia ada kakinya banyak. Tapi intinya nanti transducernya atau si LVS34-nya itu coloknya ke sini guys. Jadi bisa dibilang ini adalah prosesornya si LVS34-nya. Jadi transducer masuk ke sini, baru nanti unitnya dari network ini connect ke head unit atau ke si eco map-nya. Dan dua-duanya butuh power guys. Nanti pas kita bongkar akan lebih kentara deh. Oke, itu si black box-nya. Nah, kita skip dulu sedikit ya, nanti kita jelasin lebih deep. Tapi kita coba lihat lagi di dalam box-nya ada apa lagi sih setelah ini. Oke, untuk sementara dia minggir dulu ya, biar ada ruang karena ini dimensinya lumayan gede guys. Nah, di bawahnya ini kita bisa tarik box-nya dan voila, ada banyak isinya. Pertama, ini yang namanya kabel power. Power apa? Ya kan ini kan barangnya LiveScope, berarti ini untuk powerin si GLS-nya guys. Bukan power untuk ke si eco map ya, tapi tenang, nanti tiap-tiap partnya kita bahas lebih dalam. Kita coba bongkar dulu di luar ini ada apa aja dia. Terus ini yang namanya kabel yang akan konekin si GLS 10 ke si eco map. Nah, cuman ini dia ada dua harusnya guys. Jadi mana tuh? Nah, ini dia pasangannya guys. Jadi ada dua. Nah, kabel ini tuh dia kayak lebih keras. Terus ini kabel ini disambung ke kabel yang ini. Nanti kepalanya ini RJ45. Nah, kepalanya ini yang larinya ke si eco map. Oke, tenang ya, ini kita overview dulu ya. Nanti pas instalasinya kita pelan-pelan. Nah, terus ada apa lagi? Ini ada plastik yang isinya ada banyak guys. Bung, ini satu plastik nih, sisanya sebenarnya nggak terlalu ada apa-apa lagi dia. Ini ada satu plastik ini. Ini pada dasarnya plastik buat rigging, alias kita mounting si LiveScope-nya ini mau kemana? Mau ke shaft mount, atau ke pole mount, atau ke trolling motor mount. Itu nanti kita cobain ya, nanti sekalian kita mounting juga dia, tapi karena kita biasanya pakai shaft mount, nanti kita mounting si ini, mountingannya ke shaft mount atau ke pole mount, dia nggak gitu beda jauh ya. Dan terakhir ada ini yang penting nih. Dan kalau teman-teman lihat ini kabelnya gede guys. Ini dahsyat, diameternya udah kayak kabel listrik 3 fasa loh. Colokannya kayak gitu. Ini yang namanya transducer LVS-nya guys, atau si LiveScope-nya nih. LiveScope-nya di dalam sini dia ngumpet biar nggak damage. Ya udahlah, nanti kita buka lah ya. Terus dalamnya ada apa lagi? Ada ginian. Ini ferrit guys, alias anti-statis. Nanti ini dijepit ke sini, ke kabelnya. Nanti kita sama-sama kita jepit untuk mengurangi statik kayaknya, biar nggak terlalu noise kayaknya itu ya. Dan terakhir ada cadangan kolar atau penjepit, termasuk o-ring. Dan kolar ini penting ya guys, karena kalau datanya komunikasinya dia apa dibilangnya, biarpet mati nyala ntar dia jadi gila sendiri dia. Makanya koneksinya ini mesti dipastiin ideal guys. Yuk pelan-pelan, ini baru kita bongkar isinya ada apa aja ya. Jadi ada black box-nya, ada kabel power buat si black box-nya buat ke sini, bukan ke eco map ya, beda. Terus ini kabel yang konekin eco map ke black box. Terus ini connect-nya nanti ke sini. Dan ini intinya buat masang transducernya. Ini biar nggak statis. Udah sih, intinya kurang lebih itu. Udah dikasih sekrup
Sama ada ini yang penting guys, nih jangan sampai lupa nih, yang namanya buku panduan. Buku panduannya tebel tapi tenang aja, bukan berarti mesti dibaca semua karena ini bahasanya doang yang beda-beda guys. Tuh installation instruction, instruction de installation, Perancis kali itu ya, dan macam-macam lah. Tapi intinya kurang lebih buku instruksinya itu sekitar 6 halaman kok dia bolak-balik. Dan budayakan membaca sebelum memasang ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena begini, di buku instruksi ini nanti teman-teman lihat ada beginian nih. Nih ada A, B, C ini apa. Nanti di belakang lagi ada lagi nih. Oh kalau ini pasangnya B, C, E, ini butuh ini nih C sama D. Untuk apa? Gunanya ini guys. Nih di hardware buat mounting itu plastiknya udah dilabelin nama Garminnya. Ini plastik yang A, ini plastik yang B, apa Delta, nih C, B-nya mana tuh? Itu F tuh. Ya udahlah ya, pasti ada di dalam lah ya. Tuh E-nya ada, B-nya mana weh? Ya udahlah ya, pasti di dalam lah, nggak mungkin kemana-mana deh. Oke, jadi itu gunanya si label-label ini untuk nanti instalasinya si transducernya atau si live scope ini. Yaudah kita keluarin dulu guys, ini si live scope-nya ini. Nah, ini dia. Boom, gile, gede ini transducer bos. Ini yang dibilang transducer si LVS-nya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen beli LVS tapi nggak pakai GLS 10, ya kagak bisa colok guys, dia konektornya juga beda dan perlu ditenagain sama GLS 10 ini. Cuman memang saya sempat dengar beberapa itu ada LVS berapa gitu yang kemampuannya nggak sekuat ini ya. Itu ada yang bisa langsung connect ke head unit. Tapi head unitnya ini teman-teman butuh EcoMap yang ultra, bukan UHD ya, beda dia. Jadi ada EcoMap Plus, ini punya saya EcoMap Plus, ada EcoMap UHD kakaknya, dan nanti di atasnya lagi tuh namanya EcoMap Ultra. Tapi kalau teman-teman pakainya EcoMap UHD atau EcoMap Plus, teman-teman akan butuh menggunakan ini, si GLS 10-nya. Yuk, pelan-pelan nanti kita tunjukin apa aja sih yang perlu kita perhatiin guys. Oke, jadi sampai sini teman-teman kegambar ya mengenai nanti instalasinya akan kayak gimana. Jadi ini transducernya, ini black box-nya, ini head unit. Nah kurang lebih nanti akan begini guys, si transducer ini akan connect ke black box, tuh colokannya yang itu. Oke, colokannya yang gede sendiri nih. Terus nanti kita menggunakan kabel yang biru, mana tadi tuh, nih, boom, dia butuh dua karena ada sambungan guys. Nah kabel yang biru ini akan konekin si black box-nya ke head unit atau ke si EcoMap-nya. Dan jangan lupa, ini butuh power, EcoMap juga butuh power. Dan katanya sih ini lumayan sensitif soal urusan power teman-teman. Jadi kalau bisa jangan pakai baterai yang tenaganya terlalu pas-pasan, ntar dia resolusi sonarnya kurang bagus atau kadang-kadang malah kejadiannya disconnect kayak si Panoptix waktu itu. Ada isu dari sisi powernya guys. Yuk, kita pertama-tama kita pengen ini dulu nih. Yang birunya kita beresin. Ini yang akan komunikasi dari si GLS ke EcoMap. Oke, teman-teman, kita mulai rigging yang pertama dan yang paling simple. Anda akan butuh dua ini. Jadi gampangnya cari aja yang colokannya ujungnya sama-sama warna biru. Ini ada dua guys. Pertama ada yang ini, dia lebih pendek nih dan kepalanya ada proteksinya. Bentar, plastiknya jangan sampai itu, ntar kita lupa mana taruh mana lagi. Pasti masukin balik ke dus kadang-kadang nggak muat jadinya. Ini ada apa nih? Pengikatnya ini juga jangan sampai hilang, nanti kalau mau beresin atau kepengen nyimpen ntar nggak ada. Plastiknya juga kita beresin. Nah ini kabelnya pendek guys, jadi jangan khawatir bilang buset ini pendek amat, berarti dari black boxnya ke head unit jaraknya nggak bisa jauh-jauh dong. Bukan, ini sebenarnya adapternya, karena
colokan yang si biru ini itu berapa pin gitu. Dan ke Ecomap itu akan pakai yang namanya RJ45 atau si gampangnya itu kayak kabelan di komputer teman-teman. Nah ini butuh dua, ini yang pendek sama ini yang rada panjang nih. Nah kita ambil dulu. Yang panjang ini kabelnya kaku keras, kayak teman-teman pernah ngeliat itu nggak, atau apa pernah jumpain kabel fiber optik yang di bawah tanah yang rada keras tuh. Nah, itu kurang lebih kayak begitu, dia kabelnya kaku guys. Ini kayaknya sih mirip kayak kabel data tapi mungkin di reinforce ya tuh, jadinya gini, dia kaku guys. Ini mesti dipijit-pijit dulu sedikit biar ada menarik dia. Oke, terus ini ujungnya sama-sama jumlah pinnya sama. Tua gapat manam jupan lan lo. Iya, sama-sama biru. Jadi intinya dia yang akan kita konekin ke sini guys. Ini kayaknya mana-mana aja bisa nih kita jajal ya. Dan ada dratnya, jadi kalau mau nyambung lihat lagi dratnya itu nyambung apa enggak. Nah tuh masuk dia, masuk baru dikencengin. Nah ini jadi kurang lebih kayak begini guys. Oke, ini pala yang RJ45 itu ke Ecomap, yang satunya lagi ini ke black box atau ke si GLS 10. Kita coba lihat posisinya kalau kepasang kayak gimana ya. Oke, kalau udah kepasang dia akan begini guys. Tadi kan satu ini konektor sambungannya dari sini nih, atau dibilangnya adapternya lah gitu ya. Kabel yang ini keras, dia kaku. Kabel yang ini kayak kabel RJ45, kayak kabelan tapi ada pelindungnya, jadi dia kayak lemes dan rada gepeng. Dan dari sini ini yang pendek tadi, ini nyolok ke Ecomap-nya. Nih, lewatnya ke sini dia, colokannya yang di sini. Itu ada tulisannya atasnya itu Panoptix. Dan kolarnya ini pasangnya mesti bener ya guys ya, jadi biar dia nggak godek-godek, karena kalau godek-godek ada potensi nanti dia bisa disconnected, sonarnya nggak kebaca nih. Terus ini satunya lagi koneknya ke biru ini. Nah, itu yang namanya network. Nah, itu dia. Oke, ini nanti ke transducernya atau ke si LVS-nya nih. Ini yang colokannya banyak tuh, kayak mikrofon kondenser, mikrofon kabel gitu. Ini colok ke sini, hati-hati pelan-pelan, jangan sampai nanti kepala ininya pada itu ya kedorong, yang ada benjut dia. Baru ini nanti connect ke si transducernya ini. Oke, dan itu dia kabel pertama yang nanti teman-teman akan butuh untuk install. Jadi sambung dulu ini, terus baru nanti kita pas udah atur posisinya baru nanti bisa nyolok. Jadi total sebenarnya dari GLS ke si head unit itu nggak sependek ini guys, dia panjang nih tuh kabelnya. Nah ini pas instalasi teman-teman nanti perhatiin ya, kalau bisa kabel-kabel yang terkait sama data atau network begini jangan terlalu dekat sama kabel yang sifatnya itu power atau tenaga atau listrik, entah itu yang ke GLS atau yang ke head unit atau ke si Ecomap-nya, karena ada potensi dia bisa ngasilin noise guys. Jadi ya walaupun mungkin nggak signifikan ya, tapi kadang-kadang bisa bikin PR loh. Jadi ada baiknya kalau dari awal instalasinya udah bener nih. Ini data-data ini jangan terlalu nempel banget sama kabel listrik atau power. Nah itu dia yang pertama teman-teman. Oke, habis ini kita coba lihat yang kabel powernya. Oke, berikutnya ya guys, ini yang namanya kabel power, kabel listriknya sih GLS 10. Ini udah disiapin juga, tapi tadi rada lama nyiapin karena dia ujungnya itu masih apa dibilangnya kabel telanjang. Jadi teman-teman mesti beli soket dulu ya buat nyolok ke powernya ya. Tadi jadinya nyolder dulu nih. Oke, dan dia ini AWG berapa kali, tapi ini tebel loh. Dan kalau teman-teman pengen beli LVS 34 untuk kabel power, kayaknya kudu siapin kabel DC yang AWG-nya kayaknya agak gede gitu. Mungkin AWG 10 atau AWG 8 kali. Karena ini gue pakai AWG 14 jadi kelihatannya kecil. Dan karena ini nyambung guys, supaya nanti takut kalau salah biar nggak potong-potong kabel bawaannya,
Kalau negatifnya sih lumayan panjang nih. Tuh. Tapi positifnya itu di sini ada fuse box. Jadi jarak yang bisa dikutak-atik cuman sedikit. Jadi tadi mutusin untuk ya udah kita solder aja nih si dua kabel ini. Dan pastiin ketika nyolder ini teman-teman soldernya kontaknya perfect ya. Jadi jangan sampai dia bisa apa dibilangnya otek itu kotak-kotak nanti terinterupsi nanti powernya, karena ini unit ini rada sensitif untuk urusan tenaga nih. Lalu soket ya selera sih, tapi gue pakai soket begini, soket kayak buat mobil atau motor, dan ini nggak waterproof, jadi pasti nanti pas instalasi soket-soketnya ini ada di posisi yang nggak basah. Jadi kalau teman-teman daerahnya kayaknya akan resiko kena airnya tinggi, mendingan beli soket yang waterproof ya. Kayaknya sih waterproofnya nggak IPX7 ya, tapi ya yang lumayan lah. Kalau ini kan dia open banget, walaupun jarang sih kejadiannya dia short, cuman PR aja nanti kalau misalkan di tengah jalan kita pakai dia short atau konslet. Nah ini kabelnya seperti ini guys, ini tebel, gede, udah kayak kabel 3 fasa itu, dan ujungnya itu ini ada dalamnya o-ring untuk seal. Nah coloknya itu ke sini guys, ke warna merah, jadi gampangnya itu ya merah ke merah, biru ke biru, banyak kakinya ke banyak kakinya, udah gitulah. Kemungkinan untuk salah colok sih kecil ya, cuman pas lagi nyolok ini tuh ada indentationnya nih, ada groove-nya, itu yang nanti teman-teman samain dengan groove yang ada di dalam sini nih. Jadi intinya kalau nggak pas dia nggak mau kecolok guys, jadi pelan-pelan kita cari dia mana groove-nya, dan ini kedorong. Nah ini kalau cocok baru dia bisa kecolok, dan jangan lupa kita kencengin. Dan kencenginnya jangan kelewat semangat banget guys, asal dia udah berat ya udah. Ingat ini nanti akan jadi panas atau anget loh, dan kita ada di laut, ini kemungkinan panas, kejemur, nanti ininya pada melar, ngencenginnya kelewat kenceng, bukannya PR nanti. Jadi asal dia udah berat, ya udahlah gitu, jangan terlalu emosi. Bukannya ntar setengah mati. Kok tahu om? Pengalaman, karena pernah kita kejadian, ini gimana bukanya nih jadinya. Oke, itu yang kabel power yang mesti teman-teman perhatiin, konektor kalau misalkan teman-teman soldering ini. Oke, be careful, pelan-pelan mendingan solderin, pastiin dia kontaknya sempurna. Atau kalau misalkan teman-teman enggak lah pengennya langsung soket, ya udah nanti di sini soldernya langsung soket ke kabel ini kayaknya akan lebih bagus. Tapi karena gue belum tahu bener-bener nanti riggingnya akan kayak gimana, jadi akan bagus kalau kita tambahin kabel sementara deh biar lebih panjang, jadi bisa lebih manuver gitu kalau misalkan salah pasang, jadi nggak motong-motong ginian ya. Nah itu urusan si kabel. Oke, dan berikutnya kita coba nyolok si ininya ya, si transducernya ke sini. Tapi ininya kita lepas dulu guys biar gampang ngelihatnya ya. Oke guys, kabel powernya sementara kita copot dulu ya, kita taruh sebelah biar nggak repot, biar nggak ribet gitu. Nah berikutnya tuh ini kabel transducersnya. Kabel transducers inilah yang kita akan colok ke si GLS-nya ini guys. Nih ini ada indentationnya lagi nih. Tuh kita mesti pastiin bener-bener dia sesuai. Dan cirinya biasanya kalau kita tempel sedikit, habis itu dia nggak bisa diputer. Nah itu berarti dia kurang lebih udah cocok guys. Pas sudah masuk ini akan sedikit rada seret guys, tapi kalau indentationnya ini udah pas, udah yakin sesuai, ini posisinya di atas ya, ini udah seperti ini, karena kalau begini dia nggak mau masuk guys, tuh jauh. Nah dia maunya begini tuh, tak. Nah ini baru didorong, perlu ada tenaga sedikit karena ini koneksinya mesti sempurna, dan karena itu makanya kalau ini mungkin habis dipakai pernah habis kena spray ombak yang naik atas kali atau apa. Ini pastiin konektor-konektornya ini nggak ada korosi atau kerak atau karat ya guys, karena berpotensi nanti dia nggak mau komunikasi secara lancar antara transducer ke si GLS-nya ini. Dan terus yang berbeda sedikit teman-teman, di GLS 10 ini ada yang namanya status. Nah itu nanti akan kedip-kedip guys, jadi untuk ngasih tahu kita statusnya kayak gimana. Dan nanti teman-teman kalau baca di buku manualnya nanti ada artinya, dia kalau kedip warna apa berapa kali itu maksudnya apa, jadi udah kayak alat diagnostiksnya teman-teman. Oke, itu yang
pertama mesti kita tahu dulu ya. Jadi ingat, ini kagak bisa dicolok langsung ke Ecomap, butuh lewat GLS 10. Baru pakai kabel data yang biru ke Ecomap. Masing-masing butuh power guys. Oke, nanti kita bahas terpisah untuk urusan power nih. Sekarang kita coba bongkar plastik yang ini. Nah, ada banyak ini guys. Yuk kita rapin sedikit mejanya biar lebih gampang. Oke, tadi isi plastik gedenya ya. Nah, nanti kalau teman-teman perhatiin nih ada kode hurufnya nih. Ini ada A, terus B-nya nih ternyata gini guys. Ini ada B, ini ada E, C-nya mana? Oh ini dia. Ini C, D-nya yang ini, F-nya baut-baut. Iya, ini baut doang isinya loh. Terus E-nya ini kayaknya buat masang si transducernya nanti nih. Cuman biar lebih jelas teman-teman lihatnya di buku ininya, buku manualnya nih. Teman-teman pengen mountingnya di mana? Nah, si LiveScope ini dia uniknya gini guys. Ini biar gampang nanti pas kita ngomongin soal mounting ya. LiveScope ini dia bisa akan punya yang namanya 2 mode guys. Oke. Jadi mode yang dibilangnya forward view, down view gitu, sama yang namanya mode perspektif. Jadi posisi transducernya, bentar kita ulur sedikit kabelnya ya. Posisi transducernya itu nanti bisa begini guys. Oke, ini misalkan bautnya begini jalannya ya. Kayak biasa Panoptix gitu tuh nyenter-nyenter gitu, deng. Dia bisa begini, bisa juga yang namanya begini, gepeng. Nah, inilah yang namanya perspective view. Perspektif mode dia. Oke, jadi bisa begini untuk nyeken ke depan, muter-muter bisa, ke bawah untuk nyeken ke bawah, atau miring begini, gepeng. Nah, ini namanya perspektif. Nah, cuman dia beda mountingnya rupanya guys. Jadi nanti kalau teman-teman lihat buku manualnya, teman-teman pengen pakainya kayak gimana nih? Nah, misalkan ini nih, kita pengen install dalam bentuk atau mode yang perspektif. Nah, teman-teman akan butuh komponen A, B, sama C. Jadi udah gampang guys. Nih, A-nya yang mana? A ini, terus butuh B, sama butuh C-nya mana nih? Nah, ini dia guys, akan butuh kurang lebih hal-hal yang ada di sini. Ini biar lebih ngegampangin kita untuk nanti mountingnya kayak gimana sih. Terus kalau misalkan teman-teman pengennya mountingnya, saya nggak pengen pakai perspektif, pengen pakainya forward gitu, tapi taruhnya di trolling motor. Nah, pakainya ini C sama D. C-nya tadi sama ini. Terus D-nya ini guys, ini ada kayak apa ini? Hose clamp, pipe clamp. Nanti ini diikat ke trolling motor. Tapi kan kita nggak ada trolling motor guys, jadi kemungkinan nanti kita mountingnya bukan di trolling motornya. Nah, opsi berikutnya mountingnya di sini, trolling motor tapi shaftnya atau as trolling motornya tuh. Nah, kalau itu teman-teman butuh B, C, sama E. Ada lagi nggak sih? Apa nih? Ah, ini dia guys. Nih, installing the transducers on the pole atau di tiang ya. Ini butuhnya B, C, sama E. Mana tuh? Kita pisahin dulu guys. B, C-nya mana tadi? Nih, C sama E. Nah, ini dia kurang lebih komponennya guys. Kalau misalnya kita pengen mountingnya di pole, bukan pole. Oh iya bener, pole dia. Dalamnya udah dapat apa? Baut L sama dapat kunci L juga guys. Ini penting nggak penting, cuman kadang-kadang ukuran bautnya ini kadang-kadang nggak metrik guys. Kadang-kadang dia satuannya imperial, jadi ini nolong sih untuk pakai ini. Jadi buat jaga-jaga kalau jangan-jangan bautnya itu imperial yang inch, karena kita mungkin lebih mungkin stok kunci L yang metrik ya, yang milimeter ya, bukan yang inch, karena kita mungkin nggak gitu kebiasa pakai inch. Nah, terus si C ini dalamnya ada kayak karpet guys. Nanti kita buka dulu ya, tapi kita coba nanti mountingnya pakai yang ini, si B, C, sama
E karena kita pengen mounting ke pole. Yuk kita coba lihat dalamnya ada apa. Oke, ini kurang lebih isinya. Ya, yang B itu isinya ini buat ngejepit ke pole atau kita punya live scope mountingnya atau kayak Panoptix mountingnya biar bisa ngejepit gitu. Dan di sini dapat kunci L, baut L. Kuncinya sih di sini dapatnya di C nih. Tapi ini tadi udah dicek nih metric guys nih. Jadi kayaknya pakai kunci L biasa juga bisa tuh. Terus yang E intinya dapatnya ginian. Nah ini kayaknya lebih masuk akal untuk ke situ kan dia tuh. Nah ini masuk ke transducer. Jerot. Nah gitulah kurang lebih nanti. Dan terus teman-teman pas nanti mounting lihat di sini. Ini kadang-kadang mungkin hati-hati bisa kesekip nih. Nah ini ada garis putih guys. Ini ternyata bukan hiasan karena ini ada gunanya. Jadi pas dibaca-baca ke manualnya, garis putih yang ini itu nanti bisa di matchingin sama ini guys. Jadi dia di sini tuh ada ini tuh ada garisnya juga. Nah ini awas kebalik nih karena dia nanti ada pilihan modenya tuh gitu. Nah oke. Jadi budayakan membaca tuh itu. Jadi bukan nih garis apa sih, keren juga ada garisnya ya, ternyata ada maksudnya. Tuh yang E tadi yang ini ya. Dapatnya ginian nih kayaknya buat masuk ke dalam situ, nanti kita tes aja. Terus yang C dapatnya ini yang ada garisnya tadi tuh. Ini berarti kan yang ke sini ya, tak gitu posisinya, deng. Baru nanti ini pralonnya atau pipanya tuh nanti dijepit pakai ini, deng. Logikanya gitulah kurang lebih. Ini baru mountingnya atau shaftnya. Ya biar gampang kita sambil ambil lah guys. Jadi shaftnya kan kita waktu itu kita DIY ya, pakai pralon. Mountingnya bentar nih, rada susah nih. Nah, aduh. Nah, jadi kurang lebih nanti mountingnya ini ke situ. Baru nanti kan di sininya pralon ya. Baru atasnya dijepit pakai ini. Ini yang dari yang C ini nih. Jepit ke sini, dang. Nah, baru bautnya masuk ke ini kebalik guys, bautnya hati-hati karena kan nggak mungkin ini yang ke sini ya, karena ini nggak ada lubangnya tuh. Berarti kan yang ini, deng, ini udah bener nih. Nah ini ada up-nya, berarti atas posisinya sini. Nah masang bautnya berarti dari sini guys. Nih dari bawah sini, jangan dari atas, karena yang ini kagak ada deratnya no. Berarti masuknya dari sini, gerak. Nah ketemu sama ini, dak. Nah, tuh deratnya di situ. Kalau deratnya di sini, ya copot. Kagak ada gigitan ya. Dan ini bagus juga sih ya, dapat ini ya, dapat dapat karpet atau karet nih. Jadi kayaknya kalau ininya ngejepitnya kurang oke, ini bisa dialasin gitu tuh, cet. Nah, itu baru dijepit lah. Dan enaknya karena ini ininya nggak jadi satu ya. Ini pakai baut yang berbeda, berarti gampangnya kita mounting si ininya dulu guys. Si ininya dulu ke pralonnya ini nih, deng. Tuh kurang lebih kan gitu dah, kurang lebih dah. Nah, cuma nanti pastiin mountingnya ini di sisi kiri apa di sisi kanan ya. Nanti salah-salah bisa kebalik guys. Itu ya bukannya fatal gimana ya, tapi kudu ulang lagi aja. Ya wes, nih kita coba nyamainnya kayak gimana ya, tapi intinya kita pengen pasang si ininya dulu nih ke sini nih, ke bautnya ini belum, nanti belakangan aja kita bisa pasang, gampang itu. Bentar kita ikat dulu ininya ya. Oke guys, nih tuh ini ngejepit si kita punya pole atau shaftnya ya, dan karena ini PVC jadi ngejepitnya juga kira-kira jangan kelewat keker pakai tenaganya, ntar pecah loh. Oke, ini udah sinkron, jadi arah ini udah menunjukkan sesuai dia, jadi aligned ya. Nah, si transducernya itu nanti akan masuk atau kita mountingnya begini guys, plok. Itu udah kurang lebih dah. Nah, disinilah si garisnya ini akan berguna guys. Nih, kalau tengah banget, jangan jatuh kau. Kalau tengah banget berarti ini
down scan atau apa dibilangnya live down. Kalau kita pengen ke depan berarti ini ya mesti belakang satu begini tok gitu. Ini berarti akan nyekan ke depan guys. Ya ini akan apa dibilangnya ya, miringnya nggak terlalu gimana-gimana karena live scope ini punya 3 beam yang berbeda-beda guys. Jadi beda sama kayak Panoptix satu yang nyebar ke semuanya, tapi ini ada 3 arah yang berbeda-beda. Jadi dia nggak terlalu mesti yang sampai segimana-gimana banget gitu. Walaupun sih kayaknya bisa-bisa aja kita atur melebihi dari ininya sedikit ya. Tapi kurang lebih ini ketemuin garisnya, baru kalau udah ketemu misalkan ini berarti mode untuk forward ya. Ini kita masukin terus kita pasang. Jangan jatuh kau. Dah. Udah tuh. Jadinya kurang lebih gitu guys. Nah ini kan nanti akan vertikal begini nih. Di kayak kita ya. Nah ini akan nyeken ke depan. Loh kok kelihatannya kayak ke bawah om. Nah lihat yang sampingnya ini guys. Dia sudutnya itu beda. Jadi ini shaftnya tegak ya. Nah sudut yang ini beda. Sudut yang di samping ini beda. Sama yang di bawahnya juga beda. Jadi beamnya itu arahnya akan ada 3 yang berbeda-beda guys. Itu yang bedanya si live scope dengan Panoptix. Oke, berarti basically kalau udah kayak begini ya udah ini tinggal transducersnya ini connect ke GLS nih, kabel ini yang gede ini, atur nanti posisinya maunya kayak gimana. Ini connect ke GLS, GLS-nya kasih tenaga, kasih listrik, connect ke head unitnya kasih listrik, dan harusnya sih ini akan hidup. Dan di sini nanti modenya harusnya Panoptix guys, oke? Dan karena kayaknya udah nanggung, kita sambil jajal aja kali ya. Loh nggak di air gimana? Jangan guys. Jadi kalau teman-teman pengen nge-firing beginian atau pengen nyalain, tapi mungkin lagi ada di rumah gitu, nggak lagi di laut, nggak di danau, nggak di air, ambil ember yang rada gede, terus pastiin ininya itu ada di dalam air guys. Karena biar gimana ini nanti akan ada arus, walaupun posisinya nanti udah ke-connect, tapi selama GLS-nya ini dapat power, be careful. Ini bisa ada arus ke sini. Nanti kita pastiin ya, karena kalau live scope ini kan via GLS ini ya. Jadi kayaknya ada arus apa enggaknya gampang. Nanti kita lihat aja di lampu statusnya ini. Tapi kalau Panoptix begitu kecolok, ininya ada arus guys. Jadi kadang-kadang kalau ini di luar dari air, ntar bisa terlalu panas, ntar rusak atau damage loh si transducernya. Yulah kita coba setups. Mudah-mudahan hidup ya. Tadi kabel udah disolder. Harusnya tinggal konekin semua ke power dan kita bisa jajal. Kita tes guys, kita tes. Ini udah ke mounting bener ya. Nanti ini yang ke kayak mountingnya. Ini nggak terlalu berat sih, masih oke lah karena ini vertikal ya. Enggak lah, nggak terlalu berat, masih oke. Transducernya nggak terlalu berat yang gimana guys, tapi yang berat itu ini GLS-nya nih, ini dahsyat loh. Gitu dia. Oke lah, kita coba firing, kita coba nyalain ya. Stay tune guys. Oke, sampai dengan saat ini harusnya kita siap untuk fire up ya. Ini power udah dikasih energi, udah energized, udah colok ke baterai. Ini network sudah dikonekin ke Ecomap, dan transducersnya ini juga sudah dikonekin ke sini. Pastiin ini koneksinya ini bagus ya, nggak ada yang kendor, nggak ada yang otek-otek gitu. Dan kalau ditanya emang bisa dinyalain om di daratan om, tuh guys rahasianya transducernya di situ guys, biar dia nggak overheat ya, ini ada di situ. Jadi tampilan live scope-nya ya akan aneh dikit karena dalam ember guys, bukan di air beneran. Ya mudah-mudahan weekend ini kita bisa jajal ya. Nah kalau sudah kita fire up guys, ini mode sebelumnya Panoptix ya, mungkin dia akan langsung tarik ke Panoptix ya nih, karena terakhir head unit ini dipasangin Panoptix. Nah pas sudah mulai lagi startup begini, ini lampu statusnya mulai nyala tapi masih warna merah guys. Nah begitu dia mulai ada koneksi atau komunikasi, harusnya nanti warnanya ini berubah jadi hijau. Nah itu dia, berarti dia ada komunikasi guys. Nah di sini masuk ke screen untuk mulai, kita agree aja. Yes,
Ini otomatis guys, jadi karena mode sebelumnya Panoptix dia tadi langsung lari ke sini. Jadi kalau di home atau mungkin sebelumnya yang hidup transducer yang non Panoptix ya. Nah teman-teman nanti pilihnya yang ini, Panoptix. Loh ini Panoptix atau LiveScope om? Gampangnya lihatnya ini. Ini GLS 10 guys, berarti dia udah komunikasi sama si ini. GLS 10 LiveScope-nya. Oke. Nah, perhatiin voltasenya ya. Ini 13,5 volt, nanti makin lemes dia kadang-kadang bisa kurang oke. Nah, kalau semuanya bagus, lampu statusnya harusnya begitu guys. Dia kedip-kedip pelan ya, satu, tapi warnanya hijau, berarti terjadi komunikasi. Kok warnanya gini doang? Sekali lagi guys, ini adanya di ember guys. Noh, kalau kita goyangin, copot nggak nih? Deng, goyang-goyang. Itu juga goyang-goyang guys. Taruh kaki kebaca nggak ya? Nyetrum nggak nih? Kagak guys, kagak kebaca guys. Terlalu dekat. Yo dia, kita goyangin lagi. Mana dia? Nah, tuh goyang-goyang guys. Asik dia ya. Terus di sini ada menu. Jadi teman-teman lihat aja gainnya mau berapa, makin tinggi biasanya nanti makin jadi ada kayak beginian, tapi makin lebih kelihatan gitu. Nanti pas kita udah di laut ya, baru kita tes nanti settingan yang idealnya berapa ya. Kalau auto high-nya berapa sih? Oh berapa ini? Up. Oh 71 guys. Auto high-nya kayaknya 71 dia. Terus kalau pakai live sonar itu teman-teman bisa aktifin ini noise reject. Ini kalau off dia biasanya akan lebih kentara beamnya dia guys. Nih. Tuh. Lebih kelihatan tuh kalau ini kayak ada sinar ke bawah, sinar ke sini sama sinar ke depan tuh. Nah, itu dibilang gelombang sonar yang dipancarin sama si LVS-nya itu. Itu tadi ada 3 sudut itu dia. Ini akan jadi kayak gini. Oke, kita coba naikin gainnya lebih kelihatan apa dia. 80 lah gitu. Nanti kalau ada ikan berenang dia akan kelihatan di sini guys. Dan kalau terlalu banyak ikan kecil, kali lagi dia ada fitur ini, sonar setup, noise reject-nya kita naikin pakai high misalkan, atau medium atau high lah. Baik, tuh kelihatan lebih soft sedikit. Tapi kalau udah kayak begini ya berarti bisa jadi gainnya ketinggian guys. Nah kita bikin kayak rada hitam sedikit beginilah. Jadi ada ikan yang berenang akan kelihatan di sini. Dan sekali lagi di sonar setup appearance-nya warnanya bisa teman-teman ganti ya. Dan kalau head unitnya teman-teman pakai EcoMap yang UHD, ada beberapa warna yang di EcoMap Plus itu nggak ada guys. Jadi ada beberapa tambahan warna. Di kita mah isinya ya itu aja. Ini mirip kayak tampilannya Panoptix default ya. Ada black emerald, ada copper, ada midnight blue. Midnight blue-nya kayaknya lucu ya. Tapi biasa pakai ember sih kalau pakai live sonar ya. Terus apa nih tadi? Nah ini karena kita di dalam dia. On-screen controlnya bener, noise reject high bener, installation dan defaultnya ini ya HSRS-nya on. Dan kalau kita udah di air nanti di atas kayak ini kita bisa lakukan ini calibrate kompas guys, biar dia lebih pinter dikit lah. Terus overlay numbers-nya biasa, kita device voltage yang penting, depth-nya show, time of day nggak usah, kompas, navigation nggak usah. Terus ada apa lagi, depth range-nya nanti bisa disesuaikan ya teman-teman main di kedalaman berapa ya. Udah sih itu aja dia sonar setup. Appearance, bottom fill enggak, scroll history-nya juga di hide. Grid overlay-nya di show, grid overlay-nya kita hide lah biar lebih nggak ada garis-garisnya guys. Nanti tergantung selera sih, lebih senangnya kayak gimana ya. Tapi kurang lebih itulah dia teman-teman yang namanya LiveScope alias live sonar. Paten toh. Tapi semuanya belum akan terbukti sampai dengan kita bawa unit ini di atas kayak di laut guys. Mudah-mudahan weekend ini bisa langsung kita tes, karena tangan udah gatel guys. Kalau udah main beginian, permainan kita pas mancing itu beda total loh dibandingin pakai transducers yang biasa ya. Oke,
Oke, inilah dia kabar bahagia kali ini guys. Jadi kita kedatangan si ini LiveScope LVS 34 dengan black box-nya GLS 10. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tes ini, naikin ke atas kayak, kita setting, dan kita bisa langsung coba lihat strukturnya kebacanya kayak gimana. Tapi kalau teman-teman lihat di video-video yang sebelumnya, kita sempat pakai Panoptix yang bukan LiveScope, yang Panoptix doang. Itu transducernya PS22. Itu aja udah membuat permainan kita berbeda guys dibandingin kalau kita pakai transducer biasa. Cuman sekali lagi, apakah mancing harus pakai beginian? Enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman punya budget lebih pengen pakai beginian, ya it's nice to have sifatnya ya. Jadi kalau bisa punya ya that's fine. Tapi bukan berarti kalau mancing harus pakai beginian baru bisa berhasil. Enggak juga. Dan bukan berarti udah punya ini semua hasilnya pasti selalu bagus ya, enggak gitu juga teman-teman. Cuman lebih lucu aja untuk kita ngelihat ikannya ada di mana pas sudah pakai hal-hal yang seperti gini atau teknologi-teknologi yang kayak gini. Jadi kita di air itu sifatnya lebih efisien teman-teman. Itu ikannya makan apa enggak, itu batu atau bukan, itu akan lebih kelihatan ketika kita pakai live sonar. Jadi kalau boleh dibilang begini, kita mancing tanpa live sonar mungkin level permainan kita dari sini gitu. Begitu kita mancing pakai sonar biasa, excitementnya, kesenangannya naik 2 kali lipat teman-teman. Dan dari sonar biasa ke live sonar, kenaikannya bisa jadi dibilangnya 2 kali lipat lagi. Jadi lumayan bikin menyenangkan hari-hari kita di air kalau kita pakai sonar ini. Sekali lagi, tapi ini semuanya sifatnya adalah preferensi. Jadi gimana dengan teman-teman sekalian? Ada minat untuk mulai pakai beginian kah? Yuk kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh tulisin di bawah untuk jadi bahan kita diskusi bareng-bareng. Karena sekali lagi ini masih di test firing kondisi dry di dalam ruangan, di indoors. Ini belum benar-benar dipakai untuk di field test benar-benar di lapangan akan kayak gimana sih, potensi kendalanya ada di mana dan lain sebagainya. Oke. Jadi thank you yang udah nonton teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, ikutin terus channel kita beserta keseruan dan komedi-komedi kita pas lagi mancing. Mudah-mudahan dengan LiveScope, karena dia lebih detail, kita bisa lihat di depan itu barakuda apa bukan guys. Karena terakhir kita ada sedikit dendam sama yang namanya barakuda, tukang mutusin benang itu ikan satu tuh. Kita beberapa kali apes, kalau ini kelihatan nanti kita jebak tuh barakuda guys. Thank you sekali lagi teman-teman, kita cabut dulu, sampai sini dulu video kali ini. Yuklah kalau begitu.